Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Taufik Al-Farizi MPV selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan konsep fisika khususnya elastisitas pada kehidupan sehari-hari. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Hasanah NIM 49, kemudian Firyal Hasnah Hairunisa NIM 53, dan yang terakhir Maslahatul Amaliyah NIM 56. Elastisitas bahan. Elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan suatu benda kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi hampir semua bahan memperlihatkan sifat elastisnya. Kemudian terdapat juga bahan yang sangat elastis seperti karet dan terdapat bahan yang kurang elastis seperti keramik. Selanjutnya yaitu kita masih berbicara mengenai elastisitas bahan. Benda dapat dikatakan elastik sempurna, artinya jika gaya penyebab perubahan bentuk hilang, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Sifat lainnya yaitu sifat plastis dan sifat tidak elastis. Sifat tidak elastis cenderung tidak ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan padanya dihilangkan, misalnya lilin. Nah, terdapat banyak benda yang bersifat elastik sempurna, yaitu memiliki batas-batas deformasi yang disebut limit elastik. Sehingga jika melebihi dari limit elastik, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, perbedaan antara sifat elastik dan sifat tidak elastik ini juga adalah pada tingkatan dalam besar atau kecilnya deformasi yang terjadi. Oke, kemudian ada sifat benda elastis. Dalam pembahasan sifat elastis pada benda, perlu diasumsikan bahwa benda-benda tersebut memiliki sifat-sifat berikut. Ada 3 sifat benda elastis, seperti yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya mengenai deformasi. Jadi deformasi ini merupakan salah satu sifat benda elastis. Nah, deformasi pada benda akan menyebabkan perubahan bentuk, tetapi tidak ada perubahan volume. Nah, deformasi pada benda menyebabkan perubahan bentuk tetapi tidak ada perubahan volume. Tetapi benda yang mengalami kompresi akan terjadi perubahan volume, tetapi tidak terjadi deformasi. Kemudian yang kedua, homogen. Homogen artinya setiap bagian benda mempunyai kerapatan yang sama. Kemudian isotropik. Pada setiap benda mempunyai sifat-sifat fisis yang sama ke segala arah. Tidak ada hubungan antara sifat getas ataupun kerapuhan dan sifat kelenturan dengan sifat elastis. Misalnya gelas mudah rapuh tetapi sangat elastik dan timah sangat lentur tetapi memiliki elastisitas rendah dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maslahatul Amaliyah. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tegangan. Tegangan atau stres adalah tegangan besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang suatu benda atau batang. Untuk persamaan matematis tegangan, yaitu tegangan sama dengan gaya per luas. Selanjutnya, tegangan atau stres dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tegangan normal atau tegangan di mana gaya yang terdistribusi tegangan lurus pada luas. Yang kedua, tegangan geser atau wall uncur. Tegangan di mana gaya yang terdistribusi sejajar dengan luas. Untuk yang ketiga yaitu tegangan kompresi, di mana karena potongan yang suatu mendorong potongan yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas regangan atau strain. Regangan atau strain mendefinisikan sebagai pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang.
Jika diketahui pertambahan panjang dan panjang mula-mula sebelum benda itu diberi gaya, maka dapat ditentukan regangannya dengan persamaan berikut. Secara matematis, yaitu regangan sama dengan perubahan dalam dimensi atau delta L per panjang awal atau dilambangkan dengan L. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum Hooke. Pada daerah elastis benda, besarnya perubahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Untuk rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu F aksi dikurangi F reaksi. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih atau gaya pegas, dilambangkan dengan Fp. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu Fp sama dengan K dikali delta L dengan keterangan F sama dengan gaya pegas, satuannya yaitu Newton. Untuk K-nya sendiri yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Untuk delta L-nya yaitu pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modulus Young. Modulus Young atau modulus elastis merupakan hubungan linear antara tegangan dan regangan untuk suatu batang yang mengalami tarik atau tekan. Nilai perbandingan antara strain atau regangan dan stress atau tegangan bernilai tetap, yang dinamakan dengan modulus Young atau modulus elastis, sehingga dapat dirumuskan sebagai E besar sama dengan sigma per E kecil, di mana E besar di sini merupakan modulus elastis, kemudian sigma merupakan tegangan atau stres, dan E kecil merupakan regangan atau strain. Jadi, pada persamaan yang telah saya sebutkan, terdapat dua E, di mana salah satunya E besar dan salah satunya E kecil. Kemudian, jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan E besar sama dengan F dikali L per A dikali delta L, di mana F di sini merupakan gaya yang diberikan pada benda, kemudian L merupakan panjang mula-mula, dan A merupakan luas penampang tempat gaya diberikan. Dan yang terakhir yaitu delta L, di mana delta L ini merupakan perubahan panjang yang terjadi. Semakin besar harga modulus ini, maka akan semakin kecil regangan elastis yang terjadi pada suatu tingkat pembebanan tertentu, atau dapat dikatakan material tersebut bersifat semakin kaku atau stiff. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modulus Young pada beberapa bahan. Dari tabel terlihat bahwa terdapat 3 jenis bahan, yaitu bahan padat, cair, serta gas. Kemudian, pada bahan padat, terdapat modulus elastik, modulus geser, dan modulus bulk yang memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada jenis bahan padat yang digunakan. Nah, kemudian pada bahan cair terdapat air, alkohol, dan air raksa, di mana pada bahan cair ini hanya terdapat nilai modulus bulknya saja. Kemudian pada bahan gas yaitu ada udara, hidrogen, serta helium dan karbon dioksida hanya terdapat modulus bulknya saja yaitu bernilai 1,01 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada shock breaker atau peredam kejutan pada sepeda motor, di mana pegas yang digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor bertujuan untuk meredam kejutan ketika sepeda motor yang kita kendarai berada pada permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian yang kedua yaitu ada spring bed atau kasur pegas. Ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, maka gaya berat badan kita akan menekan kasur, sehingga akan mendapatkan tekanan sehingga pegas kasur akan termampatkan. Akibatnya, sifat elastisitasnya, kasur pegas akan meregang kembali, sehingga pegas akan meregang dan termampatkan. Begitupun seterusnya. Kemudian, yang ketiga yaitu pada alat peregang otot yang memanfaatkan sifat elastisitas pegas.
Pada alat ini, pegas berada pada bagian belakang. Selanjutnya yaitu ada phone case. Pada zaman sekarang ini, case smartphone sudah tidak asing lagi untuk digunakan. Terdapat berbagai jenis bahan yang digunakan pada case smartphone, seperti besi, kaca, maupun plastik, yang akan rentan untuk rusak ketika jatuh dan terdapat benturan. Sehingga terdapat solusi yang tepat untuk menjaga smartphone dari benturan, yaitu dengan pemakaian case dari bahan elastis. Sehingga bahan elastis ini dapat berupa silikon dan akan menjaga smartphone dari benturan. Kemudian ada touch piano. Touch piano atau case biasanya terbuat dari kayu yang elastis. Kayu yang digunakan yaitu kayu cemara sitka yang memiliki elastisitas dan mudah untuk dilengkungkan. Bahan kayu elastis ini pada piano akan berfungsi seperti soundboard atau papan suara, sehingga menghasilkan nada dari petikan tuts. Kayu elastis yang digunakan berfungsi agar tuts tetap dalam kondisi baik ketika ditekan saat memainkan piano dan terhindar dari patahnya tuts. Selanjutnya yaitu terdapat papan lompatan. Papan lompatan biasanya digunakan pada bidang olahraga, yaitu loncat indah, di mana sifat elastisitas bahan pada papan loncatan akan memberikan gaya hook pada perenang, sehingga perenang dapat meloncat lebih tinggi jika dibandingkan dengan meloncat tanpa dengan menggunakan papan loncatan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurangnya dan kekeliruannya jika ada dalam pembahasan kami, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.